Baik, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu dan Bapak sekalian, izin saya akan membuat untuk step by step ya tutorial untuk membuka Google Notebook LM. Ya, kita mulai dari buka ya. Saya biasa pakai Google Chrome ya. Nah, ini saya akan buat yang baru ya. Buat yang baru di sini, yang ini saya matikan saja karena ini yang sebelumnya ya. Oke, di sini pertama setelah kita buka new tab ya, kita klik di sini notebook LM ya. Jadi Baru belum m.google.com. kelihatan. Nah, boleh diketik ya. Ini notebooklm.com, kemudian kita enter ya. Kita enter nanti akan menuju ke istilahnya itu websitenya Notebook LM. Sekarang menjadi Gemini Notebook ya, Gemini Notebook. Ini tampilannya ya, ininya masih notebook.google.com, kemudian ini namanya Gemini Notebook. Oke, dari sini kemudian ini banyak tampilan, ini beberapa yang sudah saya gunakan sebelumnya. Nah, kita tinggal create new ya, atau bahasa Indonesia itu biasanya buat baru. Ya, kita langsung klik di sini ya, create new, buat baru. Nah, di bagian creating your notebook, jangan lupa kita ambil yang di sebelah sini aja, yang bagian di search web. Nanti kalau umpamanya dari materi yang sudah ada, itu bisa klik yang di bagian bawah sini, yaitu di upload file. Jadi nanti misalnya mau sudah ada PowerPoint-nya misalnya gitu ya, maka kita buat di sini, kita upload, kemudian nanti akan muncul. Nah, kalau seperti ini, kita buat yang umum nih, kita buat di sini judulnya, klik di search the web for new source. Misalnya tadi saya tuliskan judulnya langsung, ya, filsafat ilmu, ya, dalam kurung epistemologi, ya, menurut. Misalnya gantian ya, saya pakai gurunya Imam Al-Ghazali lah ya, Imam Al-Juwaini. Ya, Imam Al-Juwaini, dan paling mudah aja relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Oke, kita buat begini, ketik filsafat ilmu dalam kurung epistemologi menurut Imam Al-Juwaini dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Sudah, ini sumbernya web ya. Nanti kalau bisa dari YouTube juga bisa. Ini fast research saja, kemudian enter. Nah ya, maka nanti AI ini dia akan mencari referensi ya, mencari referensi untuk dijadikan bahan. Nah, kemudian yang toolnya yang akan kita gunakan itu di sini di studio. Oke, sebentar. Kita sudah menemukan nih view. Di sini ada Understanding Islamic Epistemology, ada telaah pilar utama filsafat science, ada Al-Juwaini, kemudian ada The Revival Islamic Rationalism, ada pemikiran Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah tentang kias, dan juga Intellectual Development of Maqasidus Syariah, ada Aklam, ini beberapa jurnal. Ya udahlah, saya ambil semuanya saja. Ya, saya ambil semuanya, kita langsung klik yang di bagian bawahnya, yaitu impor. Nah, kita klik impor di sini, nanti dia akan menyimpulkan dari di sini 10 slide yang ada. Ya, dari 10 slide yang ada, ini dia akan dibaca oleh AI ini, ya, dibaca, kemudian nantinya kita langsung gunakan ini, ya, di slide deck. Nah, ini yang paling penting nih, ya, di slide deck-nya. Nah, sebentar dia akan sedang import dulu nih. Ya, import dia sedang memasukkan ini dari Al-Juwaini, ini jurnal IAIN Kudus, ada UII, ya, kemudian ada apalagi nih IAIN Manado, kemudian ada beberapa referensi. Nah, dari sini ini sudah nih, ya, Foundation of Epistemology of Islamic Education. Ini sudah jadi materinya, tinggal di sini ada pilihan nih. Ya, yang paling gampang di sini buat slide-nya, buat audio, buat video, mind map-nya. Kita gunakan ini aja. Ya, di slide deck ini kita klik di sini, ya. Nah, kemudian ini pilihannya. Ya, pilihan untuk membuat slide-nya. Pertama, kita pilih yang bahasa Indonesia. Ya, kita pilih yang bahasa Indonesia, bagian bawah nih, ya. Kita cari yang bahasa Indonesia. Ini.
Indonesia. Ya, ini di ke bawah dikit, ini pilihannya di sini ya, jangan lupa ya, untuk cari pilihan dari bahasa Indonesianya. Ya, nih lihat di bagian bahasa Indonesia. Oke, sebentar, ini pilihannya nih. Nah, kita klik yang Indonesia, jangan lupa nanti kalau bahasa Inggris jadinya keluarnya bahasa Inggris ya. Indonesia kemudian di sini. Nah, di sini itu describe the slide deck that you want to create ya. Jadi tulisnya saya biasa tulis itu buatkan ya slide presentasi ya dengan level ya, saya levelnya inilah profesor ya, atau levelnya master atau mahasiswa ya, kemudian dengan ilustrasi dan gambar 3D atau 4D ya, saya bisa buat 3D atau 4D, dominasi warna, saya senangnya warna hijau tua ya, hijau tua dan kuning emas. Nah ya, kemudian jangan lupa di slide pertama ya, tuliskan di bagian bawah ya, ini nama penulisnya nih jangan lupa nih ya. Nanti kalau memang nggak ditulis nanti nggak ada tulisannya tuh ya. Ini tulisan di sini ya. Kemudian nanti kalau mau nambah lagi, misalnya saya suka nambah itu slide kedua topiknya adalah misalnya tulisan ya adalah, saya biasa itu tulisannya itu kalamullah, kalam ilahi biasanya itu ya, kalam ilahi dengan teks teks ya Al-Qur'an ya, teks Al-Qur'an ya, Al-Qur'an bahasa Arab dan terjemah ya. Slide kedua, slide ketiga, tulisan saya biasa pakai tulisan itu sunnah nabawiyah ya, sunnah nabawiyah dengan teks dengan teks hadis hadis bahasa Arab dan terjemah ya, kemudian terjemah ya. Slide berikutnya ini kita bisa urutkan nih ya, berikutnya pendahuluan, kemudian mungkin ada sedikit pendahuluan atau dan pembahasan. Udah, titik, langsung di enter. Ini di copy dulu, jangan lupa nanti saya sharekan di grup ya, di chat room nih. Oke, di sini kita klik, kemudian jangan lupa di sini langsung buat. Nah, ini kita tinggal sudah kerja nih slide-nya, ini kita bisa buat videonya, bisa buat mind map-nya. Ya, ini sedang bekerja, generating slide deck ya, ada 6 sumber, sambil saya juga bisa buat untuk yang videonya nih. Jadi videonya saya ganti dengan sama, bahasa Indonesia juga. Ini untuk tambahan nanti yang video yang kemarin sempat saya share, saya buatnya itu dari sini ya. Ini biasa ada pilihan, tapi biar lebih gampang langsung. Oke, nanti kita akan tunggu beberapa saat ini, slide ini akan kelihatan. Nanti kalau sudah, tinggal di-download, hasilnya itu seperti ini. Hmm. Ini hasil yang slide-nya nih, ya. Ini yang tadi yang saya presentasikan. Nah, ini ya, lihat, sebentar. Nah, ini yang tadi saya presentasikan kan, metodologi penelitian Islam. Kemudian ini yang videonya, ya. Videonya kita lihat ya, bisa kebaca nggak nih? Bisa kedengeran nggak nih? Nah, ini video yang dibuat. Jadi dia itu penjelasan explainer ya, explanation tentang topik yang ada. Nih, metodologi research. Oh, kan? Suaranya kedengaran kan? Nah, seperti itu tuh dia sangat membantu sekali gitu ya, sangat membantu untuk mungkin yang metode pembelajarannya itu sukanya auditori. Ya, kalau dari sisi visual dia kelemahannya agak kurang bagus ya dari sisi visualnya. Ya, kita langsung nanti saya akan ini kan juga akan saya upload di akun YouTube saya juga.
Kemudian setelah itu ya tunggu. Kalau tunggu sudah selesai tadi ya, seperti ini misalnya ini sudah selesai, tinggal download ya, tinggal download. Oh, tadi udah 2 kali nih. Kemudian kita tutup lagi. Kalau yang ini tadi tinggal download. Jangan lupa nih kalau untuk yang slide-nya itu di downloadnya itu dia pakai ini, pakai PowerPoint, jangan PDF ya. Kalau saya senang PowerPoint di sini. Di bagian download PPTX ya. Ini downloadnya PowerPoint ya, jangan download PDF. Walaupun ada juga yang presentasi suka pakai PDF, tapi saya lebih senang pakai PowerPoint ini. Nah, hasilnya seperti itu. Nanti yang ini tinggal tunggu untuk kita bisa lihat hasilnya. Seperti itu untuk pembuatan di ini ya. Ini sebenarnya alat untuk belajar, bukan hanya itu karena di bagian bawah ini dia ada untuk kita diskusi. Misalnya what are three main pillars of Islamic philosophy? Ya, jadi apa sih sebenarnya 3 poin utama? Jadi kita nanya dia akan jawab ya dari referensi yang itu. Jadi kita ini sebenarnya AI ini dibuat itu untuk belajar. Ya misalnya Ibu Rambas sekalian ingin tahu tentang filsafat ilmu tadi, epistemologi, kayak gimana sih? Nah, bedanya dengan AI lain, dia itu closing system. Jadi dia itu akan membaca hanya dari sumbernya. Ya, hanya baca dari sumbernya. Dan ini untuk para asatidz sekalian, ini juga sudah support untuk Arabic language. Jadi nanti hasilnya PowerPoint itu bisa pakai bahasa Arab, ya bahasa Inggris juga, ya bahasa yang lain pun bahasa Jawa juga bisa, bahasa Sunda juga bisa. Nah, ini dia dijelaskan tuh karena saya tanya pakai bahasa Inggris, jawabannya itu pakai bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Ini kita sambil tunggu nanti lebih kurangnya 5 sampai 10 menit. Tapi ini tadi karena ini gratisan, gratisan itu jatahnya itu 2 slide, 2 slide gitu ya. Jadi nanti kalau sudah 2 slide ganti akun lagi biasanya. Nah, seperti itu untuk Gemini Notebook LM ya. Teman-teman sekalian, nanti kalau belum paham boleh dibaca lagi atau ya tinggal nanya lah ya. Mengpeng mengpeng masih ayah keneh ya jalmana ya. Saya keneh jalmina. Baik ibu-ibu sekalian itu terkait dengan notebook LM Hmm. itu. Jadi tidak ada yang sulit untuk belajar. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga.